Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk sasaran kategori B. Ya, berdasarkan informasi resmi dari Kemendikbudristek Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya pada tanggal 27 Mei 2023 ya, Bapak Ibu bisa mendownload file ini pada link deskripsi video ini. Ya, jadi informasi persyaratan yang harus dipenuhi yaitu yang pertama itu bagian A, terdaftar pada Dapodik ya. Nah, selanjutnya terdata pada sasaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK ya. Selanjutnya memiliki NU PTK ya dan masih aktif sebagai guru dan sehat jasmani, rohani, berkelakuan baik dan berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Untuk melihat apakah kita masuk pada calon peserta seleksi administrasi ya. Nah, di sini terbagi dua kategori, yaitu sasaran kategori A, yaitu guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2022 tahun lalu ya. Ini sebanyak 352.668 orang. Kemudian sasaran kategori B yaitu guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi sebanyak 564.387 orang ya. Jadi saya akan menjelaskan cara pendaftaran untuk sasaran kategori B ini ya. Ya, kita langsung saja membuka SIM PKB ya, atau bisa juga melalui link ppg.kemdikbud.go.id ya. Selanjutnya bisa tekan login SIM PKB ya, atau bisa dicari saja di Google. Saya buka tab baru dulu, kita cari di Google SIM PKB. Oke, selanjutnya kita tekan link login SIM PKB. Ya, di sini silakan bisa masuk melalui menggunakan akun SIM PKB ya, atau akun belajar.id. Di sini saya karena sudah menautkan dengan akun belajar.id, saya masuk dengan akun belajar.id. Oke, nanti setelah kita masuk di SIM PKB ya di sini. Nah, di sini tampilan beranda untuk informasi data Dapodik guru dan tenaga kependidikan. Nah, selanjutnya kita tekan menu yang ada di bagian kanan atas di sini di samping profil ya. Kita tekan. Nah, selanjutnya kita pilih PPG dalam jabatan ya. Jadi PPG dalam jabatan kita tekan. Oke, jadi apabila Bapak Ibu guru terpanggil ya sebagai calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan ya. Nah, ini untuk tampilan sasaran kategori B ya. Ini persyaratan pendaftaran peserta PPG dalam jabatan 2023. Jadi Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan 2023. Jadi silakan lengkapi dan ajukan data profil Anda. Ya, nah di sini karena kita sudah memenuhi syarat ya, ini sudah ada centang hijau status NIK. Ya, selanjutnya memiliki NUPTK, kualifikasi S1 dan D4 ya. Usia kurang dari sama dengan 58 tahun ya. Kemudian status sertifikat ini belum sertifikasi ya.
Oke, selanjutnya kita scroll. Di sini TMT sampai dengan 1 Januari 2020. Nah, sedangkan di sini untuk TMT mengajar tanggal 1 Maret 2019. Jadi ini sudah statusnya centang hijau. Kemudian jalur pendidikan formal ya ini. Kemudian jenis PTK ya. Ini sumber data dari Dapodik ya. Oke, jadi apabila semua persyaratan pendaftaran Anda sudah terpenuhi, silakan lengkapi profil Anda untuk melanjutkan pendaftaran dengan cara klik pada tombol lengkapi profil di bawah ya. Jadi silakan kita menekan lengkapi profil ya di sini. Di sini ada peringatan dengan memilih ya, Anda akan diarahkan menuju laman biodata diri untuk melengkapi data diri Anda. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan ya? Kita tekan ya. Ya, kita tunggu prosesnya. Oke, ya, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman profil ya, biodata diri. Ya, pastikan Anda melengkapi biodata diri Anda sesuai prasyarat ya. Kelengkapan data di bawah. Jadi di sini ada status prasyarat kelengkapan data ini masih ini ya, masih tanda seru, jadi status syarat wajib dilengkapi. Berarti kita harus melengkapi ya. Nah, sampai dia statusnya sudah centang hijau ya, syarat sudah dilengkapi atau diisi. Jadi ada 4 prasyarat. Yang pertama biodata diri, yang kedua linearitas S1 strep D4 dengan bidang studi PPG, kemudian bidang studi PPG, kemudian berkas pendukung ya. Oke, selanjutnya di sini ada kategori B ya. Ya. Nah, selanjutnya di bagian kiri sini ada foto. Di sini kita bisa ganti fotonya ya. Oke. Ya. Silakan diisi foto 4x6 ya. 4x6 kalau yang untuk foto ya. Oke. Di sini saya mau ganti fotonya dengan foto yang terbaru. Oke, kemudian kita tekan simpan ya di sini. Ya, maka fotonya akan diganti ya. Tapi ada juga yang belum mengupload foto ya. Jadi silakan diupload fotonya. Nah, selanjutnya kita lanjut scroll ke bawah. Nah, di sini ada tombol unduh berkas ya. Nanti silakan diunduh ini untuk format surat fakta integritas ya. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk melengkapi biodata diri ya. Ya, untuk melengkapi biodata diri ya, kita tekan tombol lengkapi ya di sini. Kita tekan tombol lengkapi. Oke, ya. Jadi untuk nama ini sudah tidak bisa dirubah ya. Nah, di sini yang akan kita input yang pertama itu adalah jabatan ya. Silakan Bapak Ibu mengisi jabatan ya. Misalnya guru apa ya di sekolah Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kepala sekolah, ya bisa diisi kepala sekolah. Di sini saya akan contohkan guru informatika ya. Guru informatika ya. Selanjutnya ada jabatan fungsional ya. Untuk pegawai negeri ya, kita pilih di sini ya. Kalau sudah ada jabatan fungsionalnya, bisa pilih guru pertama atau guru muda, guru madya, dan guru utama. Kalau tidak ada ya silakan pilih untuk pilihan yang kelima ya, garis ya. Ya, di sini saya pilih guru pertama ya, karena sudah jabatan fungsional guru pertama. Kemudian untuk gelar depan ya, silakan diabaikan jika tidak ada ya. Nah, gelar depan seperti doktor ya, dokteranda, dokterandes atau insinyur ya. Itu menggunakan gelar depan ya. Di sini saya menggunakan gelar belakang ya. Contoh SPD ya. Jadi sesuai dengan gelar Bapak Ibu. Selanjutnya kita scroll. Nah, di sini ada instansi asal, ini sudah tidak bisa dirubah. Alamat juga sudah tidak bisa. Kode pos ini masih bisa dirubah, tapi ini sudah benar.
Kemudian mata pelajaran yang diampu ya. Tuliskan mata pelajaran yang diampu. Ya, di sini silakan diisi ya. Mata pelajaran yang diampu. Oke. Selanjutnya kita scroll. Di sini ada informasi rekening ya. Di mana rekening sebagai tempat pencairan TPG ya. Biasa kalau di Kota Manado itu menggunakan Bank Sulut ya, Bank Sulawesi Utara. Ya, kita bisa pilih nama bank yang pertama. Oke ya, jadi kalau untuk Sulawesi Utara dan Gorontalo ya. Oke. Selanjutnya nama cabang bank ya, bank cabang apa ya, wajib diisi. Selanjutnya nomor rekening, silakan diisi. Ya, silakan diperiksa ya 2 kali ya untuk penginputan data ya, agar tidak salah input. Ya, selanjutnya nama pemilik rekening sesuai dengan yang tertera di buku rekening bank. Selanjutnya untuk kontak ya, di sini sudah ada nomor ya, bisa diganti dengan nomor yang terbaru jika sudah berubah ya. Oke, selanjutnya untuk alamat surel ya, bisa juga diganti dengan alamat email yang aktif ya. Ya, silakan periksa kembali biodata diri ya. Kalau sudah benar, bisa ditekan tombol simpan di kanan atas sini ya. Oke, kita tekan simpan. Ya, jadi ada notifikasi perubahan data profil berhasil disimpan ya. Oke, ya, selanjutnya kita bisa lihat ya progresnya di bagian atas. Nah, di sini statusnya sudah berubah centang hijau ya, artinya status syarat sudah dilengkapi. Selanjutnya kita lengkapi untuk data linearitas S1 D4 dengan bidang studi PPG ya. Kita scroll ke bawah. Ya, kita pilih yang linearitas S1 D4 dengan bidang studi PPG ya, kita buka. Oke, kita tekan lengkapi untuk data yang pertama. Ini ada 2 tombol. Yang pertama lengkapi data dan yang kemudian unggah berkas ijazah ya. Kita tekan lengkapi. Ya, selanjutnya ini data linearitas ya. Silakan pilih perguruan tinggi asal Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan memilih Universitas Negeri Manado. Nah, ini ya. Silakan dipilih universitas. Selanjutnya untuk jenjang pendidikan ya, kita lihat di sini hanya ada 2, D4 dan S1 ya. Sesuai ijazah S1 ya. Jadi sesuai ijazah S1. Ya, selanjutnya di sini program studi lulusan ya. Pilih program studi lulusan untuk ref SE ya. Jadi ini yang sesuai dengan program studi PPG ya. Jadi kalau kita lihat surat ya, kita scroll paling bawah ya. Ya. Jadi di sini untuk kategori A ya. Ini untuk kategori B ya. Iya. Oke, ini linearitas bidang studi PPG dalam jabatan ya. Tahun 2023 berdasarkan ijazah S1 dan D4. Jadi ini bidang studi PPG untuk kolom yang kedua ya. Jadi contoh pendidikan guru PAUD ya, atau pendidikan guru sekolah dasar PGSD ya. Nah, jadi jenjang TK, jenjang SD ya. Di sini saya akan contohkan untuk jenjang SMP ya. Jadi untuk jenjang SMP itu kan per mata pelajaran ya. Jadi mulai dari sini seni budaya, SMP, SMA, SMK ya. Sini ada PJOK, bahasa Jawa ya, dan lain-lain. Ya, di sini saya akan memilih bidang studi untuk informatika ya. Ya, ini paling bawah ya. Bidang studi informatika SMP dan SMA ya, ini. Jadi saya akan memilih bidang studi PPG informatika. Kalau untuk kolom yang
kelima ini untuk bidang studi, program studi. Untuk program studi S1 D4 ya, sesuai dengan ijazah Bapak Ibu ya. Untuk program studi S1 dan D4. Ya, jadi saya pilih di sini program studi informatika. Oke. Ya, jadi di sini ada pilihan ya. Di sini ada pendidikan teknik informatika ya, informatika dan komputer. Nah, di sini kita pilih informatika ya, ini. Informatika ya. Sesuai dengan bidang studi di sini ya, informatika. Oke, selanjutnya di sini program studi lulusan ya. Jadi Refdikti ini dimana sesuai dengan ijazah S1 ya kita ya. Nah, di sini kita bisa lihat di ijazah kita program studi lulusan apa ya. Ya, jadi program studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pendidikan Teknologi Informasi. Ya, jadi ini ya kalau untuk Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, pendidikan ya cuma tek n titik informasi dan komunikasi ya. Seperti ini ya. Oke. Jadi harus sesuai dengan prodinya di ijazah ya. Kalau teknologi informasi dan komunikasi jangan yang teknik informatika ya. Oke, selanjutnya untuk tahun lulus bisa dilihat tahun lulus di ijazah ya. Ya, kalau sudah sesuai ya data ini linearitasnya kita tekan simpan ya. Ya, perubahan linearitas berhasil disimpan ya. Kita bisa tekan tutup. Oke, selanjutnya kita lengkapi berkas ijazah ya. Ya, di sini kita harus unggah ya. Kita tekan unggah. Oke, jadi kita harus mengunggah berkas ya dengan format PDF. Ya, filenya berukuran 20 KB sampai 1,5 MB ya. Ya, jadi kita bisa lihat persyaratan unggah ijazah di surat ya. Jadi untuk syarat administrasi sasaran kategori B, hasil scan ijazah S1 D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Jadi silakan memilih ya. Kalau ada asli silakan menggunakan yang asli. Kalau tidak ada yang asli silakan gunakan fotokopi tapi harus legalisir perguruan tinggi ya. Ya, bagi guru yang memiliki ijazah S1 atau yang setara dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti ya. Ini persyaratannya harus sesuai. Ya. Di sini saya akan menekan tombol unggah di kanan sini ya. Kita tekan. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan semua berkas yang akan diupload, yaitu yang pertama ijazah S1 ya. Ya, di sini formatnya PDF ya. Kemudian size-nya hanya 549 KB. Berarti sesuai dengan persyaratannya ya. Sesuai dengan persyaratannya. Ya, kita pilih kemudian kita upload ya. Di sini sudah masuk ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita unggah, kita tekan tombol simpan lagi ya di kanan atas ini. Kita tekan simpan. Oke, berkas berhasil diunggah ya. Kita bisa melihat juga kembali berkas yang kita sudah upload di sini ya. Kita tekan. Ya, kita cek kembali. Nah, ini saya menggunakan ijazah asli ya. Bukan legalisir. Oke, selanjutnya kita scroll ke atas untuk melihat progresnya. Ya, di sini sudah ada 2 yang centang hijau. Selanjutnya kita lanjut melengkapi data bidang studi PPG ya. Kita scroll ke bawah. Ya, kita tekan bidang studi PPG. Oke, kita lengkapi data bidang studi PPG ya. Kita tekan tombol lengkapi. Oke, di sini kita pilih bidang studi PPG ya.
Oke, jadi kalau tidak keluar ya data bidang studi PPG, kemungkinan Bapak Ibu ya belum mengisi data linearitas S1 D4 dengan bidang studi PPG. Jadi harus lengkap datanya dan diunggah berkas ijazahnya ya, baru akan terbuka bidang studi PPG di sini ya. Baru bisa melengkapi data bidang studi PPG. Ya, di sini kita pilih bidang studi PPG ya sesuai dengan bidang studi PPG yang akan kita ikuti ya. Di sini contoh di sini ya saya jelaskan, saya perlihatkan lagi ya. Ini bidang studi PPG-nya ada pendidikan guru PAUD ya, pendidikan guru sekolah dasar PGSD ya. Kemudian ada untuk pendidikan luar biasa dan mata-mata pelajaran untuk SMP, SMA, dan SMK ya. Ya, di sini saya contohkan untuk mata pelajaran informatika. Ya, jadi saya akan memilih bidang studi informatika ya. Ini jenjang SMP dengan kode 225 ya. Oke, saya cari informatika. Oke. Teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Oke, di sini yang keluar hanya satu ya. Oke, jadi kalau tidak sesuai kita rubah di sini ya linearitasnya. Oke, kita coba rubah di program studi ya di sini. Program studi lulusan ya. Kita coba ambil pendidikan ya, kita coba pilih yang pendidikan informatika ya, pendidikan informatika ya. Selanjutnya kita isi ini teknologi informasi dan komunikasi ya, kemudian kita tekan simpan ya. Jadi ada hubungannya antara linearitas ya S1 D4 dengan bidang studi PPG ya ini. Jadi diperhatikan kembali ya untuk pengisian ya program studi lulusan di Ref SE ini ya, dan bidang studi PPG ya harus sesuai dengan linearitas bidang studi PPG yang akan diikuti. Oke, kita cek lagi yang akan keluar ya. Nah, di sini keluar informatika ya. Jadi untuk keluar bidang studi informatika di sini ya, kita tekan simpan dulu. Berarti di linearitas kita harus pilih pendidikan informatika ya. Oke, nah, seperti itu ya. Jadi silakan bisa dirubah ya. Untuk program studi ya, ini sangat penting ya untuk pemilihan bidang studi PPG ya dan linearitas bidang studi PPG-nya ya. Oke, kita scroll ke atas ya untuk mengecek progres. Ya, ini sudah 3 progresnya. Selanjutnya kita lengkapi berkas pendukung ya. Oke, kita tekan berkas pendukung. Oke, yang pertama scan SK pengangkatan pertama ya. Oke, jadi persyaratannya ada di sini ya di surat. Jadi persyaratannya ada di sini ya untuk seleksi administrasi sasaran kategori B ya. Scan SK pengangkatan pertama bagi guru ya, asli atau fotokopi legalisir ya. Kalau di sini saya akan mencontohkan untuk yang asli ya. Ya, jadi kalau untuk PNS ya, silakan gunakan SK pengangkatan pertama yaitu CPNS ya. Oke, di sini saya akan mencontohkan unggah berkasnya ya. Kita tekan unggah berkas. Selanjutnya kita langsung ya tekan tombol unggah. Ya, di sini saya sudah siapkan SK pengangkatan pertama ya. Ya, dengan file PDF size-nya ya harus sesuai ya dengan persyaratan ya. Kalau sudah kita tekan simpan. Oke, berkas berhasil diunggah ya. Nah, di sini kita bisa melihat kembali berkasnya ya.
agar tidak terjadi kesalahan. Ya, ini sudah fix ya, karena di sini TMT 1 Maret ya 2019. Oke, selanjutnya pindai SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir ya. Oke, jadi silakan di sini ada persyaratannya ya. Kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS ya. Ini untuk bagi guru PNS. Kemudian ada SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Ya, bagi guru P3K ya, asli atau fotokopi legalisir, harus dinas pendidikan ya. Provinsi, kabupaten atau kota, atau bisa juga menggunakan BKD ya. BKD juga bisa, Badan Kepegawaian Daerah. Ya, selanjutnya ini untuk SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya bagi guru non ASN di sekolah negeri ya. Harus ada SK 2 tahun terakhir ya. Nah, selanjutnya untuk ini bagi guru non ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ya atau yayasan ya. Jadi harus 2 tahun terakhir juga ya. Asli atau fotokopi legalisir ketua yayasan. Sini saya upload ya SK pangkat terakhir. Ya, karena saya sudah ya, karena di sini ada kenaikan pangkat dari 3A ke 3B, jadi kita gunakan SK kenaikan pangkat terakhir ya. Oke, kemudian kita tekan simpan ya. Ya, kita bisa lihat kembali lagi berkasnya. Oke, jika sudah sesuai, kita lanjut ke unggah SK pembagian tugas mengajar guru ya. Ya, ini ya untuk persyaratan SK pembagian tugas mengajar ya. Tahun ajaran 2022-2023 ya. Asli atau fotokopi legalisir ya. Silakan kalau memang asli ya silakan. Nah, selanjutnya di sini berbeda dengan di surat ya. Jadi di sini diminta ya, di aplikasi diminta 2 tahun ya. Tahun ajaran 2021 2022 dan 2022-2023 ya. Jadi untuk SK 2 tahun ya. Jadi silakan disatukan ya untuk SK-nya kemudian diunggah. Di sini karena saya belum di sini belum lengkap, jadi saya lewati dulu ya. Tapi pada dasarnya prosesnya hampir sama dengan upload yang berkas yang di atas yang sudah saya contohkan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu fakta integritas. Ya. Jadi di sini sesuai dengan persyaratan administrasi hasil pindai atau scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Ya, format terlampir pada lampiran 5 ya. Ya, jadi silakan diikuti untuk contoh formatnya ya. Jadi untuk lampiran di sini lampiran 4 ya, nomor dan tanggal diikuti saja di sini ya. Selanjutnya untuk pengisian data silakan diisi data sesuai dengan Bapak Ibu ya. Mulai dari nama, NIP, NIK, tempat dan tanggal lahir, NUPTK, unit kerja ya, sekolah, kemudian alamat unit kerja. Nah, dan yang terakhir di sini tanggal ya diisi dan dibubuhi materai dulu ya, kemudian ya diisi nama lengkap, NIP dan NIK, kemudian ditandatangani ya di atas materai, kemudian di scan dan dibuat file PDF ya. Nah, selanjutnya di sini kita unggah ya. Nanti kita unggah dalam bentuk PDF ya untuk fakta integritas. Oke, jika sudah selesai ya kita scroll ke atas. Nanti untuk status centang sudah ada 4 ya, centang hijau. Nanti di sini tombol ajukan berkas ya akan aktif ya berwarna hijau ya. Nah, di situ kita bisa tekan ajukan berkas ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu ya, Bapak Ibu kalau memang data dan berkas yang sudah kita input benar ya, silakan tekan ajukan berkas ya. Dan diingatkan batas pendaftaran dan pengajuan berkas itu adalah sampai dengan tanggal 11 Juni tahun 2023.
Ya, jadi sesuai jadwal pelaksanaan ini ya. Nah, pendaftaran dan pengajuan berkas ini 30 Mei sampai 11 Juni 2023. Selanjutnya kita ada kesempatan untuk perbaikan berkas. Tanggal 12 sampai 28 Juni tahun 2023. Jadi kalau ada kesalahan dalam pengajuan berkas ya, kita bisa masih diberikan kesempatan ya. Oke, ya kemudian untuk jadwal verifikasi dan validasi oleh petugas itu tanggal 12 Juni sampai 1 Juli tahun 2023. Dan yang terakhir itu pengumuman hasil pada tanggal 5 Juli tahun 2023. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya ya silakan berkomentar pada kolom komentar di video ini ya. Ya, demikian ya tutorial dari saya tentang cara pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan di tahun 2023 untuk sasaran kategori B. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.